Salam, selamat malam sobat-sobat muda yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Ya, harapan Om semua sehat-sehat ya, baik-baik saja ya. Kita bersyukur karena kita bisa kembali bersekutu, memuji menyembah nama Tuhan pada malam hari ini. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin mengajak kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu, bersyukur atas kebaikanmu, bersyukur kami ada semua karena anugerahmu. Kami akan belajar firmanmu, biarlah kebenaran firmanmu akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Ini doa kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman Tuhan malam hari ini, sobat-sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang mengandalkan siapa. Mengandalkan siapa. Ada banyak orang yang mencoba ya mengatasi tantangan yang belum ia ketahui, dan ia mengandalkan kekuatan sendiri atau orang lain. Atau ketika ingin ia mengambil jalan pintas, banyak di antara mereka yang mengandalkan kekuatan-kekuatan paranormal, dukun-dukun, ya, ilmu-ilmu, perbintangan, peramal nasib, dan sebagainya. Gimana anak-anak muda? Kalian pernah mengalami masa-masa seperti itu? Pernah mencari orang-orang pintar, paranormal, dan sebagainya? Itu artinya kita mengandalkan manusia. Itu artinya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, firman Allah yang kita baca malam ini memberi peringatan kepada kita agar kita mengubah kecenderungan kita dari mengandalkan manusia kepada mengandalkan Tuhan. Ya, anak-anak muda, andalkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, firman Tuhan di sini berkata, ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Menerima kutuk jika mengandalkan manusia. Perkataan Tuhan ini bukan sekedar gertakan yang ditujukan kepada Israel pada masa itu, tetapi itu juga peringatan bagi orang percaya saat ini. Ya, mereka pada saat itu mengandalkan kekuatannya. Kekuatannya apa? Tentara yang besar, ya. Terus kereta-kereta perang yang luar biasa, itu yang diandalkan. Ya, hampir sama dengan sekarang juga. Ya, banyak kalian anak-anak muda mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan, ya, mengandalkan kebolehan, ya, mengandalkan apa yang kita miliki. Bahwa kita berkata, dengan saya mengandalkan ini saya akan kuat, saya akan mampu. Tetapi firman Tuhan malam ini anak-anak muda, menerima kutuk jika kita mengandalkan manusia. Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya hanya mengandalkan Tuhan. Ya, dengar. Jadi Tuhan menginginkan kalian anak-anak muda andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan kalian, bukan kekuatan sendiri atau orang lain. Ya, bukan. Nah, perkataan Tuhan itu merupakan penegasan yang absolut bahwa hanya Tuhan saja yang mempunyai kuasa. Ya, ada kuasa di dalam tangan Tuhan, ada kekuatan di dalam tangan Tuhan, ada kemuliaan di tangan Tuhan. Ya, kita tidak ada apa-apanya. Ya,
Kita tidak punya kuasa apa-apa. Yang ada punya kuasa segala-galanya, yaitu kuasa, kekuatan, dan kemuliaan, itu hanya bagi Tuhan. Nah, ayo anak-anak muda, jangan kalian berpangku tangan, jangan kalian bermalas-malasan, ya. Tetapi ayo andalkan Tuhan, ayo berharap kepada Tuhan, ayo miliki masa depan yang cerah. Jangan memiliki masa depan yang suram. Jalani hidup ini dengan kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Kita akan menerima kutukan demi kutukan kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia, mengandalkan orang lain, mengandalkan siapa saja, kita akan menerima kutukan. Nah, itu yang pertama, anak-anak Tuhan. Siapa yang kalian andalkan? Kekuatanmu? Kemampuanmu? Jangan. Yang kedua, menerima berkat jika kita mengandalkan Tuhan. Ya, menerima berkat jika kita mengandalkan Tuhan. Ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Menerima berkat jika kita mengandalkan Tuhan. Yeremia dengan jelas mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, jelas anak-anak muda, kalian perhatikan ayat firman Tuhan ini ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayo, dalam masa-masa muda seperti kalian saat ini, belajar untuk mengandalkan Tuhan, belajar untuk berharap kepada Tuhan. Seberapa banyak di antara kalian dalam situasi sukar sulit ini yang mau berdoa kepada Tuhan, yang mau membaca firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan? Ayo, seberapa banyak di antara kita? Tuhan mau, ya, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, beri hidupmu kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi anak-anaknya. Janji Tuhan bukan seperti janji manusia yang mudah berubah-ubah, ya. Tetapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Ia berjanji, berarti ia akan menepatinya. Sekali Tuhan berjanji, Tuhan sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Ya, pegang janji Tuhan, klaim janji Tuhan di dalam firman-Nya. Ya, untuk menikmati janji-janji Tuhan itu, sobat-sobat muda, ayo baca firman Tuhan. Ayo renungkan firman Tuhan, ayo lakukan firman Tuhan itu dalam hidup kalian. Jadi betapa penting. Janji itu harus terukir di dalam hati dan keyakinan kita. Ya. Jangan hanya mengukir mungkin nama ceweknya di hati ini, atau mungkin nama cowoknya saja di hati ini. Tetapi ukir janji Tuhan dalam hidupmu. Cintai Tuhan dalam hidupmu. Beri hidupmu, masa mudamu, masa remajamu, anak-anak muda, kepada Tuhan. Ya, ayo andalkan Tuhan. Ayo berharap kepada Tuhan. Saat ini mungkin ada yang belum bekerja. Ayo semangat untuk mencari pekerjaan. Ayo berusaha untuk mencari pekerjaan. Ya, ayo berdoa untuk mencari pekerjaan. Jangan berdiam diri. Ya, jangan bersenang-senang dulu. Tapi ayo mencari, berusaha. Ya, karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, saat kalian anak-anak muda melangkah untuk mau mencari pekerjaan, untuk bekerja, untuk kemana saja, ayo dahulukan Tuhan, ayo berdoa kepada Tuhan, ayo minta pengasihannya Tuhan, supaya Tuhan menolongmu, supaya Tuhan memberkatimu. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang ketiga, anak muda yang terakhir, siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Kekuatanmu, kemampuanmu, atau Tuhan? Kita akan melihat ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, berkat-berkat bagi orang yang mengandalkan Tuhan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Ayat yang ke-8. Ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Nah, ini berkat-berkat bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Berkat-berkat bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Ada berkatnya. Ya, jadi tidak sia-sia kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, pohon yang ditanam di tepi air itu anak-anak muda selalu tumbuh, hijau daunnya, selalu berbuah. Ya, meskipun musim kering, ia tetap akan berbuah. Ya, akar-akarnya akan menyerap. Ya, sehingga ia diberikan kehidupan, kekuatan. Dia tidak layu daunnya meskipun kena panas terik matahari. Ia menghasilkan buah pada musimnya. Nah, ini adalah gambaran kehidupan anak-anak muda yang takut akan Tuhan, anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, anak-anak muda yang mengandalkan Tuhan. Kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Ayo anak-anak muda, ya, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kemampuanmu, jangan andalkan kebolehanmu. Jangan, engkau akan dikutuk oleh Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, yang senantiasa duduk diam, duduk manis, membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Itu akan diberkati oleh Tuhan. Ayo anak-anak muda, miliki masa depan yang cerah. Jangan miliki masa depan yang suram. Itu akan menghancurkan hidupmu. Ya, itu tidak akan membawa engkau menjadi apa-apa. Tetapi orang yang memiliki masa depan yang cerah adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi keputusan kita untuk mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya tidak akan mengecewakan. Ya, tidak akan mengecewakan. Mengiring Tuhan, melayani Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kalau sesama kita sering dikecewakan, kita sering sakit hati. Tetapi ingat sekali lagi, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan sayang kepadamu, Tuhan begitu mencintaimu, Tuhan begitu peduli kepadamu. Luar biasa anak-anak muda. Janjinya dapat dipercaya. Pegang janji Tuhan, klaim janji Tuhan, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak muda, hidup yang akan menyerap, kehidupan yang menyegarkan jiwa kita, akan tumbuh kokoh dan tak tergoyahkan. Tidak perlu khawatir di masa kekeringan, tidak perlu khawatir di masa COVID-19 ini. Tidak perlu kita khawatir. Karena apa? Karena kita sudah mengandalkan Tuhan, karena kita sudah berharap kepada Tuhan. Makanya kita tidak khawatir di dalam hidup kita. Produktivitas kita tetap akan terjaga. Ya, karena Tuhan akan menganugerahkan kepada kita berkat-berkatnya bagi kita. Ayo anak-anak muda, siapa yang Anda andalkan? Siapa yang saudara andalkan dalam hidup ini? Bukan diri kita, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tetapi andalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan janji berkat itu sudah kita lihat di dalam ayat 8 tadi. Berkat Tuhan, janji Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini anak-anak muda, menyadarkan kita, menemplak hati kita untuk kita mengandalkan Tuhan, untuk kita berharap kepada Tuhan, untuk kita memberi hidup kita masa muda ini untuk Tuhan. Jangan untuk hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan untuk kesenangan yang sementara, kenikmatan yang sementara. Jangan. Cari kesenangan yang kekal, cari sukacita yang kekal, cari damai yang kekal itu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan iman kita anak-anak muda. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami sudah belajar kebenaran firman. Biarlah firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan iman kami.
Sebagai anak-anak remaja, anak-anak muda, kami menyadari kami sering mengandalkan kekuatan kami. Kami sering mengandalkan kemampuan kami. Dan kami menganggap Tuhan itu tidak ada. Namun firman-Mu ini menyadarkan kami bahwa firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena berkat-berkat itu akan mengalir dan mengalir di dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh harapannya kepada Tuhan. Teguhkan, kuatkan iman anak-anak muda ini Tuhan lewat firman-Mu. Dan berkati anak-anak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.